Oke, hai semuanya. Hari ini yuk kita main lagi Boxing Star. Kita akan menyelesaikan event pertarungan penentuan Omega, teman-teman. Di sini ada 7 pertandingan yang kita perlu selesaikan. Hadiahnya juga macam-macam ya, teman-teman. Dimulai dari kupon gym sampai ada bio combo card. Nah, ini untuk yang pertama kita lawan Omega yang Trinity kalau nggak salah namanya, teman-teman. Nah, jadi di pertandingan pertama ini teman-teman kalau sudah punya bio combo silakan teman-teman pakai, itu gunanya untuk mempermudah kalian melawan musuh ya. Jadi kalian nggak perlu terlalu lama untuk mengalahkannya gitu. Nah, tapi di sini yang kalian perlu hati-hati itu Mega Punch ini nih random, teman-teman. Jadi untuk awal-awal tuh kalian perlu ingat juga memperkirakan Mega Punch bar yang kalian punyai dan musuh punyai, teman-teman. Gitu. Nah, ini pertandingan pertama udah selesai. Kita dapat 300 kupon gym ya, 300 atau 100 itu. Lumayan banget teman-teman buat ningkatin damage dari petinju kita juga. Nah, ini pertandingan kedua. Pertandingan kedua ini namanya Omeganya Chimera ya, teman-teman. Jadi untuk Chimera ini kurang lebih sama ya dengan yang Trinity tadi. Cuman untuk musuh yang ini itu dia banyak pakai hook ya. Jadi skill-skill hooknya itu banyak. Kalian perlu bersabar untuk melakukan teknik menghindar, teman-teman. Kalau untuk serangan uppercutnya dia gampang terbaca. Jadi it's okay sih. Biasanya untuk Chimera ini teman-teman Omeganya tuh banyak yang direkomendasikan ya dari para sepuh Boxing Star. Kenapa? Karena Chimera ini bisa nambah hit point ya, juga speed. Cuman kelemahannya dia itu gampang terprediksi banget pukulan-pukulannya. Jadi sebenarnya nggak ada gerakan Mega Punch spesial gitu. Tapi gerakannya ngikutin skill-skillnya kita doang kalau Chimera tuh. Itu ya. Ini yang kedua Chimera. Yang ketiga pertandingan ketiga ini ada Hand of God. Nah, teman-teman, kebenaran aku juga lagi meningkatkan Hand of God-ku dan aku rasa aku nggak terlalu worth it ya, teman-teman, Hand of God tuh. Karena Hand of God itu dia hanya meningkatkan refleks doang ya, sebagian besar statnya itu. Jadi nggak ada damage. Memang sih keunggulannya dia tuh susah dihindarin pukulannya karena dia punya banyak combo ya, sampai 7 combo kalau nggak salah. Tapi memang dari segi damage dia nggak bisa bantu apa-apa, teman-teman. Jadi kalau kalian punya pilihan selain Hand of God, silahkan kalian pakai itu untuk sarung tinju lainnya ya. Jangan mengembangkan Hand of God terus-terusan gitu. Nah, untuk lawannya sendiri di sini cenderung mudah ya, teman-teman. Cuman memang kita harus mengkombinasikan jab sesekali pada lawan ini. Dan lawan ini pun kalau kita lihat ya, dia tuh makin hyper gauknya tuh makin tinggi, makin cepat, teman-teman. Gitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya pertandingan keempat ini pertandingan kita dapat bahan untuk upgrade glove ya. Ini pertandingan keempat Astro.
Nah untuk Astro itu dia um, dari segi omeganya ya teman-teman, itu dia mudah sekali dihindarin. Jadi biasanya direksinya ke arah kiri ya teman-teman menghindarnya. Jadi itu gampang terprediksi banget. Aku nggak rekomen kalian untuk pakai Astro. Nah di sini kalian bisa berhati-hati ya karena dia musuhnya tuh lebih ke arah hook ya. Jadi better kalian boleh nge-guard atau kalian bisa menghindarin pukulannya. Gitu teman-teman. Mudah banget kok ini untuk yang stage Astro. Dan kalau dikembangkan apakah cocok? Astro ini sebetulnya gak begitu sih karena Astro ini dia mudah dihindarin banget teman-teman sama lawan, jadi nggak akan pengaruh banget untuk klik-klik atas gitu, sebaiknya jangan. Oke, kita berhasil mengalahkannya. Yang paling woles ini sebenarnya Astro teman-teman gitu. Oke, kita dapat tang ya, tang abu-abu. Lanjut pertandingan ke 5. Kelima ini dia pakai sarung tinju Omega Gargantua bukan ya? Bukan. Ini namanya Pretender teman-teman. Nah, Pretender ini banyak sekali yang pakai ya karena dia itu bisa nambah critical damage sama critical probability kalau tidak salah. Kalian boleh cek lagi. Dan kenapa ini paling difavoritkan? Karena dia itu tidak bisa di counter dengan Mega Punch lainnya ya teman-teman. Tuh lihat kalau kalian berhadapan dengan musuh yang punya Pretender Mega Punch, kalian tidak bisa mengcounternya. Ada simbol merah Hyperboden di situ. Jadi kalian perlu berhati-hati dengan musuh yang Pretender. Sebenarnya timing is everything teman-teman. Kalau kalian mau, kalian bisa atur tuh Mega Punch scope-nya. Misal kalian kalau punya Terik, kalian bisa pakai Bio Combo Cast Terik, itu bisa mengurangi si Hyper Gog-nya ini. Tuh ya teman-teman. Untuk musuhnya sendiri ini terbilang cukup mudah karena dia itu memang refleksnya nggak begitu tinggi sih, jadi gampang terkena pukulan gitu. Oke, ini udah koit ya teman-teman, sudah KO. Sekarang kita lanjut lagi ke pertandingan berikutnya. Kita mendapatkan dapat box teman-teman. Oke, sekarang ini kita dapat selang Omega ya yang ditunggu-tunggu dari teman-teman semua nih. Nah, untuk Omega tadi ya, Pretender sekarang ini namanya Gargantua. Ya, jadi di sini bisa dilihat teman-teman musuhnya itu Jab. Sering banget pakai Jab ya. Untuk damage-nya juga Gargantua sebetulnya direkomendasiin juga karena dia tuh bisa menimbulkan stack-stack gitu dan nggak bisa di counter sama Mega Punch lain. Para sepuh juga merekomendasikan ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya set Gargantua, silahkan kalian tingkatkan aja Gargantua kalian sebisa kalian semaksimal mungkin karena ini bakal kepake di league berikutnya gitu. Untuk musuh tipe yang Jab ini kalian perlu bersabar ya karena kadang pukulan kita tuh gampang banget dihindarin sama lawan, jadi kita perlu nunggu timing yang pas untuk mendaratkan uppercut biasanya. Bahkan kadang Bio Combo pun gak berhasil teman-teman. Jadi berhati-hati aja.
Dan kalau teman-teman lihat damage-nya juga cukup besar ya dari Mega 1 Mega Punch Gargantua itu sendiri. Di sini aku sempat down beberapa kali. Oke, berhasil. Kita lagi hoki teman-teman ya. Udah hitungan ke 10 udah selesai. Sekarang yang berikutnya. Kita dapat selang Omega teman-teman, lumayan banget. Yuk, yang terakhir kita dapat bio combo dan ini ada persyaratannya. Untuk misinya ini kita perlu berhati-hati di stage terakhir dan mengikuti ketentuan bila kita ingin dapat hadiah. Nah, untuk musuh terakhir nih dia pakai namanya Deimos ya. Deimos tuh salah satu Omega yang paling baru yang ada dikeluarin sama Boxing Star. Ini satu set tuh bisa kayak robot, cuman ini aku nggak tahu dia satu set nggak ya. Cuman kalau kalian udah satu set gitu udah nge-fashion, dia bisa jadi robot tempur ya. Dan itu keren banget sih teman-teman. Aku pernah ngelawan gitu, jadi kayak ada serangan kejut-kejutnya gitu. Namun memang untuk demos ini agak sulit didapat ya karena masih langka. Dan sepertinya di Fight Club Box Shop juga belum ada untuk demos ini. Jadi masih langka banget teman-teman yang punya demos. Boleh langsung aja dikembangin ya. Karena demos tuh wow, tuh kalau udah jadi mode robot tempur bagus banget teman-teman. Aku belum lengkap sayangnya, jadi aku nggak bisa banyak cerita buat teman-teman. Nah untuk yang ini, untuk petinju ini yang pakai demos, kalian perlu berhati-hati karena dia refleksnya tinggi juga gemar menghindar ya. Jadi kalian perlu nunggu timing yang pas untuk memukul ya. Biasanya aku pakai uppercut. Jadi kalau pakai uppercut tuh kadang kena stun, kadang damage-nya tuh besar teman-teman. Jadi nggak terlalu sering mukul gitu ya. Oke, jadi ini kayaknya udah deh kostum Anubis terbaik yang aku pernah lihat. Kita menang gitu. Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk walkthrough hari ini. Silahkan kalau kalian ada yang ditanyain, boleh banget kalian tanyain ya ke saya. Boleh lewat kolom komentar. Terima kasih dan see you on the next video. Bye bye.